adik-adik sedang sedih, sedang gembira, atau sedang kecewa, adik-adik bisa curhat sama Tuhan. Adik-adik bisa cerita sama Tuhan. Kayak mana Kak ceritanya sama Tuhan? Kan Tuhan tidak bisa kulihat. Nah, meskipun Tuhan itu tidak bisa kita lihat, tapi Tuhan itu bisa kita rasakan. Dengan cara apa kita curhat sama Tuhan? Dengan cara berdoa, dengan cara menyembah. Shalom adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Baby. Di sini kita akan memulai ibadah online kita. Kakak harap semuanya kalian mengambil posisi duduk yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Ya Bapa, kembali kami di hadirat-Mu Tuhan. Ingin memulai ibadah kami. Kiranya Bapa Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir ya Bapa. Bapa, hari ini juga Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang menonton channel ini ya Bapa. Kiranya Tuhan tak bosan-bosan mereka menonton untuk berkat kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, kami akan memulai ibadah kami sekarang. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat lagu penyembahan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, adapun setan atau iblis, kami sama-sama patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Ini anak-anak-Mu Bapa, kiranya Tuhan tangan-Mu selalu memberkati mereka. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Nah, Kak Baby undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kakak harap semuanya dalam keadaan semangat dan sehat selalu ya. Baik, kita angkat lagu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk sama-sama kita lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik adik-adik, kakak harap semuanya masih tetap bangkit berdiri dan masih semangat. Kita akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita angkat lagu pujian dari utara ke selatan. Tepuk tangannya yuk. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Uri. Sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita bawakan lagu Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap kita mau berdoa. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, agar kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita, agar kita mengerti firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti firman yang hari ini Kak Or bawakan Tuhan. Berkati juga Kak Ori yang akan memberikan firman. Kau urapi lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan hari ini, kakak mau sapa-sapa adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik di rumah apa kabarnya? Sehat? Amin? Iya, kita tetap sehat ya. Kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Tetap semangat, meskipun sekolahnya masih daring, adik-adik harus tetap semangat. Oke? Nah, kita hari ini kakak hari ini akan memberikan firman dengan tema curhat kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, apakah adik-adik pernah merasakan kecewa? Pasti adik-adik pernah merasakan kecewa. Kecewa karena bapak mama atau kakak, abang, adik, bahkan teman-teman. Mungkin adik-adik di rumah pernah tidak dibelikan sepeda oleh orang tuanya. Jadi adik-adik kecewa, adik-adik marah, sedih. Nah, atau adik-adik di rumah minta beli coklat sama kakaknya, tapi kakaknya belum ngasih. Atau adik-adik di rumah pernah berantem sama teman-temannya, jadi adik-adik kecewa. Nah, tentang rasa kecewa, hari ini kita mau belajar dari Alkitab, bahwa di Alkitab ada cerita untuk kita supaya kita mengatasi rasa kecewa. Nah, adik-adik di rumah kenal gak sih namanya Bapak Ayub? Kenal gak?
Nah, pasti adik-adik di rumah sudah pernah mendengarkan kisah Bapak Ayub. Nah, Bapak Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, yuk kita baca ayatnya dari Ayub 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Buat adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik boleh dengarkan saja. Tetapi adik-adik yang udah bisa membaca Alkitab, adik-adik buka Alkitabnya dari Ayub. Nah, kita akan membacanya bersama-sama. Yuk kita baca Ayub 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budaknya dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, ternyata Bapak Ayub ini adalah orang yang sangat kaya pada zamannya. Kalau di zaman ini, kalau orang itu punya 10 lembu aja udah dibilang kaya. Nah, Bapak Ayub ini memiliki berapa lembu? 500 pasang lembu. Berarti Bapak Ayub ini sangat kaya dan sangat diberkati Tuhan. Nah, Kak, selanjutnya apa ceritanya? Nah, akan tetapi pada suatu ketika terjadi musibah di dalam keluarga Bapak Ayub. Apa itu, Kak? Yuk kita lanjut ayat Alkitab kita, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama ya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Siba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Nah, yang pertama, lembu sapi Bapak Ayub dan keledai-keledai betinanya dirampas sama orang-orang Siba. Nah, kita lanjut ya pembacaan kita, ayat yang ke-16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, yang kedua, harta Bapak Ayub itu yaitu kambing domba Bapak Ayub disambar sama api yang dari langit tadi. Keledai betina dan lembu sapi Bapak Ayub dirampas sama orang Siba. Nah, yuk kita lanjut lagi di ayat yang 18. Ayat yang ke-17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu. Nah tadi lembu sapinya sama keledai-keledai betinanya dirampas oleh orang Siba. Nah, yang kedua tadi apa? Nah, kedua tadi kambing dombanya dan penjaganya disambar oleh api yang dari langit. Yang ketiga tadi itu apa? Unta-untanya dirampas oleh orang Kasdi. Yuk kita baca yang ayat ke-18. Sementara itu berbicara dan datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, ternyata anak-anak Bapak Ayub itu mati di saat mereka makan minum di rumah saudaranya. Mereka mati karena apa? Karena angin ribut dan rumah saudaranya yang sulung itu roboh dan menimpa mereka. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan
dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, kasihan sekali ya Bapak Ayub. Bapak Ayub yang tadinya senang, gembira, tiba-tiba dia menjadi sedih karena harta kekayaannya lenyap. Apakah Bapak Ayub kecewa kepada Tuhan? Tidak, Bapak Ayub tidak kecewa terhadap Tuhan. Tetapi Bapak Ayub sedih, namun dia berserah kepada Tuhan. Nah adik-adik, Bapak Ayub itu selalu datang kepada Tuhan. Dalam waktu senang, sedih, gembira, kecewa, dia selalu cerita sama Tuhan tentang apa yang ia rasakan, dan isi hatinya dia beritahu kepada Tuhan. Maka sebab itu Bapak Ayub sabar dan tabah ketika harta kekayaannya itu dirampas sama semua orang dan anak-anaknya mati di saat makan minum di rumah saudaranya yang sulung. Nah, Bapak Ayub percaya kalau Tuhan pasti memberkati Bapak Ayub. Tuhan pasti tidak pernah membuat rancangan yang buruk dalam kehidupan Bapak Ayub. Makanya Bapak Ayub itu selalu bersandar kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita baca di pasal yang ke-42 ayat yang ke-7 sampai ke-17, setelah itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, harta kekayaan Bapak Ayub diganti 2 kali lipat sama Tuhan karena Bapak Ayub itu apa? Setia dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau belajar nih seperti Bapak Ayub. Kalau adik-adik sedang sedih, sedang gembira, atau sedang kecewa, adik-adik bisa curhat sama Tuhan. Adik-adik bisa cerita sama Tuhan. Kayak mana Kak ceritanya sama Tuhan? Kan Tuhan tidak bisa kulihat. Nah, meskipun Tuhan itu tidak bisa kita lihat, tapi Tuhan itu bisa kita rasakan. Dengan cara apa kita curhat sama Tuhan? Dengan cara berdoa, dengan cara menyembah. Meskipun adik-adik belum bisa berdoa seperti orang-orang dewasa, belum sempurna doanya, tetapi Tuhan tahu isi hati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan mau kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa, dan minta Roh Kudus untuk membantu adik-adik berdoa. Tuhan pasti mendengarkan doa adik-adik, permohonan adik-adik pasti Tuhan dengarkan. Dan ingat, Tuhan pasti menyediakan jawaban atas doa-doa dan permohonan adik-adik. Nah adik-adik, ketika adik-adik kecewa ataupun dengan suasana hati apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Oke adik-adik? Oke? Nah, kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Sebelum itu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah belajar, kami sudah mengerti. Ketika kami sedang kecewa, sedang marah, sedang sedih, kami seharusnya curhat kepada Tuhan. Seharusnya kami berdoa dan cerita kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan dan ingatkan kami Tuhan untuk mengingat Engkau, untuk curhat dan cerita kepadamu ketika kami sedih ataupun senang Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat masa depan kami. Biarlah Bapa yang berkati masa depan kami, orang tua kami, sekolah kami. Biarlah Bapa yang berkati. Berkati juga pelayan-pelayan yang hari ini sudah mengambil bagian. Biarlah Engkau berikan berkat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Kakak ingatkan untuk tetap bersyukur dan berdoa. Nah adik-adik, kita tetap masih ibadah online, tetapi kita udah juga buka ibadah offline. Nah adik-adik yang masih hanya bisa di rumah saja, adik-adik bisa minta bantu sama orang tuanya untuk membuka channel gereja kita, yaitu Bethlehem Tabga. Nah adik-adik boleh membuka dan kalau bisa di like dan di subscribe ya. Nah untuk ibadah offline-nya kita udah buka di jam 11 siang. Adik-adik boleh datang dengan membawa Alkitab dan persembahan. Nah itu saja pengumuman kita